C의 넓이는 이렇게 16이 되지. 그럼 그 다음에 이 16을 가지고 수업은 여기까지 할게. 이제부터 너 혼자 공부해서 시험을 볼 거야. Halo guys, jumpa lagi di channel Mr. BG, channel yang pas buat kalian para penikmat alur film. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul School Mistress. Film ini rilis di tahun 2018. Ya, nggak usah berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, nggak usah nyinyir sana-sini seperti mulut tetangga yang tak terkendali. Langsung saja kita seruput dulu kopinya. Mantap. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang pria dan wanita yang sedang makan Indomie telur rebus di rumah sambil asik ngobrol membicarakan sesuatu. Pria ini kita sebut saja Johnny. Dia ini orangnya pemalas dan tidak pernah mau belajar. Dan yang wanita kita sebut saja Desi. Desi merupakan guru privatnya si Johnny supaya dia giat belajar di rumah. Beberapa saat kemudian ayahnya pulang dari kantor. Pria itu kita sebut saja Wanto. Dia beberapa kali memanggil Johnny, akan tetapi tidak ada jawaban. Nah, pas Wanto mau masuk ke dalam, dia tidak sengaja melihat kamar Johnny yang sedikit terbuka. Lalu dia berjalan ke sana untuk memastikan Johnny di rumah atau tidak. Setelah sampai di depan kamar, betapa terkejutnya Wanto melihat anaknya yang sedang bermain kuda lumping bersama Tante Desi. Bukannya belajar, malah main kuda-kudaan. Setelah melihat hal itu, dia pergi ke belakang. Ternyata Wanto pergi ke kamar mandi. Di sana dia mulai berimajinasi. Wanto terbayang-bayang akan body Desi yang jos dan aduhai, membuat gagang cangkulnya tidak bisa dikendalikan. Mulailah dia melakukan pelayanan mandiri. Nah, pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba Desi masuk. Kagetlah dia melihat hal itu. Wanto pun hanya bisa bengong sekaligus merasa malu. Beberapa saat kemudian terlihat Desi yang sedang pamit mau pulang. Wanto pun mengantarkannya sampai depan rumah sambil ngobrol. Dan dengan sedikit malu dia pun juga mencoba untuk merayu Desi. Kemudian terlihat Wanto dan Johnny yang sedang ngobrol di atas sofa rumahnya. Wanto pun menanyakan, gimana belajarnya? Johnny pun menjawab, gurunya kurang asyik dan membosankan. Johnny juga ngomong sama ayahnya, dia minta diganti guru privat yang baru. Dan tentu saja ayahnya mengiyakan hal itu. Pagi harinya diantarlah Johnny ke tempat guru privatnya yang baru. Setelah sampai dia langsung masuk dan terlihat malas-malasan sambil rebahan di atas sofa. Beberapa saat kemudian gurunya datang. Johnny pun bengong, tidak menyangka guru barunya itu cantik dan aduhai. Wanita itu kita sebut saja Siska. Setelah itu Johnny disuruh mengerjakan beberapa soal. Setelah selesai dan dikoreksi, ternyata nilainya masih di bawah rata-rata. Banyak jawaban yang salah. Siska ngomong sama Johnny bahwa dia harus giat belajar. Karena gurunya cantik, dia pun menjadi bersemangat. Pagi harinya terlihat Johnny sudah sampai tempat lesnya.
Beberapa saat kemudian Siska datang. Joni sangat senang melihat gurunya itu. Mereka berdua pun duduk. Siska mengajari pelajaran matematika kepada Joni. Akan tetapi Joni malah tidak fokus. Dia malah melirik bodi Siska yang jos kayak gitar Spanyol. Siska pun mengetahui hal itu. Terus dia ngomong sama Joni, belajarlah yang lebih giat. Nanti kalau kamu bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan, saya akan memenuhi apa yang kamu mau. Dan tentu saja Joni mau. Dia makin semangat untuk belajar. Malam harinya dia terlihat sangat giat belajar sampai larut malam. Kemudian pagi harinya terlihat Joni sedang mengerjakan soal-soal dengan penuh semangat. Setelah dikoreksi, dia pun mendapatkan nilai yang lumayan bagus. Dan dengan terpaksa Siska harus menuruti apa yang dimau Joni. Namun tidak disangka ternyata Joni ingin melihat serabi ibu Siska. Awalnya Siska terkejut, akan tetapi dengan terpaksa dia pun mau supaya Joni lebih semangat untuk belajar. Keesokan harinya Siska kembali dengan pakaian yang terbuka atau kurang bahan, sehingga membuat Joni semakin tertantang untuk mendapatkan hati wanita tersebut. Setiap hari Joni pun terbayang-bayang akan kecantikan gurunya itu, dan dia hanya bisa membayangkan. Kemudian scene berganti, terlihat Wanto yang sedang duduk di atas sofa. Beberapa saat kemudian Desi pun datang. Ternyata mereka sudah janjian untuk makan malam bersama. Wanto pun basa-basi mencoba untuk merayunya dengan maksud supaya bisa mencangkul lahan milik Desi. Desi pun dengan malu-malu ternyata mau. Dan mereka pun lanjut bercocok tanam, saling cangkul-mencangkul sampai keringetan. Pagi harinya, Joni sedang berolahraga sambil menikmati udara segar di pagi hari. Kemudian ayahnya datang sambil membawakan minuman. Ayahnya ngomong sama Joni, belajarlah yang lebih giat supaya jadi anak yang pintar. Joni pun tersenyum dan mengiyakan hal itu. Sore harinya terlihat Joni yang sedang belajar bersama ibu Siska. Joni pun nampak serius mengerjakan soal yang diberikan kepadanya. Dan diam-diam sambil tersenyum Siska melihat Joni. Tampaknya sudah timbul benih-benih cinta di hati ibu Siska. Kemudian pas Joni mau pulang, dia dihadang Siska di depan pintu dan malah diajak masuk ke kamar. Joni pun dengan senang hati mengikutinya. Lalu terjadilah ritual bercocok tanam saling cangkul-mencangkul sampai keringetan. Akhirnya apa yang diinginkan Joni tercapai. Tidak sia-sia selama ini dia belajar dengan giat untuk mendapatkan hati ibu gurunya yang cantik. Keesokan harinya terlihat Joni yang sedang menunggu seseorang. Beberapa saat kemudian Siska pun datang. Joni menyambut hangat kedatangannya dan mereka pun berpelukan. Kayaknya mereka berdua ini udah jadian guys. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang mau request alur film, silahkan komen di bawah. Bye.